Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Keadilan, podcast yang akan membawa Anda menelusuri sejarah peradilan di tanah Arab dari masa sebelum Islam hingga era kepemimpinan Rasulullah SAW. Oke, langsung saja bersama kita berdua dengan saya sendiri, nama Alif Arauf Rasya Putra dengan NIM 33010230142 dan rekan saya Muhammad Alil Furqan dengan akhiran NIM 151. Oke, kita akan mengupas bagaimana masyarakat Arab menyelesaikan sengketa sebelum datangnya Islam dan bagaimana Rasulullah SAW mengubah paradigma tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan lain. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, peradilan masa para Islam. Peradilan pertama di dunia dilakukan oleh Nabi Adam ketika terjadi pertikaian antara Qabil dan Habil. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa seorang hakim harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara. Kemudian harus memisahkan para saksi untuk mendengarkan pendapat mereka. Peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Ini telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisasi, memiliki undang-undang atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh Kolbi. Alat bukti berupa saksi, sumpah, dan keadaan tertangkap basah. Seorang qadhi harus mempunyai kemampuan dan akhlak yang baik, cerdas, cerdik, luas ilmunya, ketenangan hati, kebersihan jiwa, dan keluhuran budinya. Seorang qadhi harus independen. Kemudian peradilan Arab pada masa jahiliyah. Tatanan kehidupan bangsa Arab yaitu menganut kesukuan, memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas, yaitu faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan, mengenal hierarki sosial yang kuat, dan kedudukan perempuan sangat rendah. Masih menganut hukum rimba. Di bidang hukum, bangsa Arab pra-Islam menjadikan alat sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Contohnya, dalam bidang perkawinan, istibda, poliandri, maktuk, badal, dan zugoro. Sebagian kecil bangsa Arab yang masih memegang akidah ajaran Nabi Ibrahim, yaitu Umar bin Nofel dan Zuhair bin Abi Salma. Masa jahiliyah terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode Sabak dan Himyar, hanya terbatas pada bangsa Yaman dan Arab Selatan. Tradisi yang masih dipelihara adalah pembacaan syair. Periode pra-Islam, terdapat syair yang menggambarkan sejarah, nasab, ucapan selamat atas kepahlawanan, dan sanjungan kebaikan atas suku bangsa Arab. Periode Islam, yaitu masa penting dalam sejarah bangsa Arab di bawah kekuasaan Islam. Oke, sebelum itu kita akan lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Bangsa Arab belum mempunyai bentuk maupun sistem peradilan yang mapan, juga tidak mempunyai badan legislatif. Bangsa Arab tidak mempunyai rasa kesatuan sosiologis maupun kesatuan politik secara nyata. Namun, sudah mempunyai qadhi yang berpegang tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing suku. Adat-adat itu diambil dari kepercayaan bangsa Romawi, Persia, Yahudi, dan Nasrani. Kasus pidana, terutama kematian, diselesaikan dengan cara hukum balas dendam, atau bisa disebut al-aqzu bi al-tashri asori alaidin koto. Istilah yang dipakai qadhi Istilah yang dipakai dalam menyebut
Qada adil hukumnya adil hukumah, sedangkan qadi adil hakam. Setiap kabilah mempunyai halam dan hukum sendiri. Dalam menyelenggarakan peradilan, proses sidang-sidangnya dilakukan di mana saja, seperti di bawah pohon atau di kemah-kemah. Pernah juga dilakukan di pasar, kadang juga di depan rumah, seperti yang dilakukan Amir bin Zarib. Kemudian bangsa Arab membangun rumah atau bangunan yang digunakan sebagai tempat pengadilan. Bangunan pengadilan yang termasyhur Adil Darun Nadwa di Mekah. Bangunan ini dibangun oleh Qusay bin Ka'ab yang pintunya mengarah ke Ka'bah. Pada awal Islam, bangunan ini digunakan oleh para khalifah dan amir di waktu musim haji. Terus selanjutnya macam-macam peradilan di masa jahiliyah. Badan hukum atau lembaga kehakiman dipegang oleh Banu Saham. Peradilan khusus bangsa Quraisy. Badan ihtikan atau paranormal dan qur'ah atau undian. Orang Arab sering mendatangi paranormal, dukun atau kahin, dan tukang ramal atau araf untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, dukun Rabi'ah bin Al-Zi'i atau Sati al-Kahin yang menjadi arbitrator dalam sengketa sumber air di wilayah Taif, yaitu antara Abdul Muthalib dengan Qasyin al-Ailan. Dewan Mazhalim ini diadopsi dari Persia. Arbitratirnya terkenal bijak. Nabi pernah menjadi arbitrator. Keberadaan dan keputusan arbitrator bersifat subjektif. Keputusannya tidak sepenuhnya mengikat karena tidak punya peraturan untuk mengeksekusi keputusan mereka. Orang yang bersengketa tidak harus menghadap arbitrator ketika ada perselisihan dan tidak harus tunduk menerima keputusan mereka. Kaum Quraisy kemudian membentuk sebuah mekanisme penyelesaian masalah di rumah Abdullah Jad'an yang disebut Hilf al-Fudul. Oke, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah yang bisa disampaikan oleh rekan saya. Oke. Sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah. Penetapan hukum pada periode Rasulullah berlangsung 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Mewariskan nas-nas hukum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan mewariskan sejumlah asas-asas penetapan hukum yang menyeluruh, serta memberi petunjuk kepada sejumlah sumber dan dalil-dalil untuk menentukan hukum. Periode Rasulullah SAW terdiri atas 2 fase, yang masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri, Makkah dan Madinah. Fase Makkiyah ialah sejak Rasulullah masih menetap di Mekah selama 12 tahun. Sejak Nabi Muhammad menjadi Rasul hingga hijrah ke Madinah. Pada fase ini umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Fase kedua adalah fase Madaniyah, yakni sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah hingga wafat tahun 11 Hijriah 632 Masehi. Pada fase Madaniyah ini, Islam sudah kuat. Kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan, sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Penyatuan 3 kekuasaan sekaligus di tangan seseorang Rasulullah kini tidaklah menimbulkan kekhawatiran terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena jaminan kemaksuman Rasulullah terjaga di dosa, sekaligus sebagai teladan bagi umat. Sumber hukum.
Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah hanya dua, yaitu Al-Quran dan ijtihad Rasulullah sendiri. Lalu terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum karena terjadi perselisihan, ada peristiwa, ada pertanyaan atau permintaan fatwa, maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Bila terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedang Allah tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau menjawab pertanyaan atau memenuhi permintaan fatwa hukum. Contoh ijtihad Nabi dari Abdullah bin Rafi berkata, saya telah mendengar Ummu Salamah dari Nabi SAW dengan hadis ini dan berkata, kami perhadapkan kepada Rasulullah perkara kewarisan dan berkata, sesungguhnya aku telah memutuskan perkara di antara kamu dengan pendapat analisisku sendiri terhadap apa yang belum diturunkan kepadaku. Dan selanjutnya alat bukti dan peradilan. Alat bukti dalam peradilan. Rasulullah SAW mensyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang saling mengklaim kebenaran, keputusan tidak boleh diambil setelah qadhi atau hakim mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini Rasulullah SAW juga mengharuskan adanya bukti yang dibawa oleh pelapor dan sumpah bagi yang dilaporkan. Pembuktian-buktian ini di zaman Rasulullah SAW ialah bayyinah atau fakta kebenaran, sumpah, saksi, bukti, tertulis, firasat, dan qur'ah atau undian. Terus badan peradilan pada masa Rasulullah. Dalam diskursus jurisprudensi Islam berkembang, selain istilah qadha atau peradilan secara umum dikenal pula istilah hisbah dan mazolim. Hisbah didefinisikan sebagai memerintahkan hal-hal yang baik ketika telah mulai ditinggalkan dan mencegah kemungkaran. Hisbah menjadi sebuah lembaga atau petugasnya disebut muhtasib yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan dibekali hak istimewa untuk menginvestigasikan dan mencari pelaku kemungkaran. Proses peradilan. Proses peradilan dalam masa Rasulullah SAW berlangsung sangat sederhana. Jika ada suatu permasalahan, maka segera datang kepada Rasulullah untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan yang dilakukan oleh Rasulullah lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab dibandingkan dengan proses pengadilan yang dipahami saat ini. Proses pengangkatan hakim. Pendelegasian tugas yudikatif dilaksanakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, Rasulullah mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu, sekaligus memberi wewenang bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat. Yang kedua, Rasulullah menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu. Penugasan ini biasanya dilaksanakan atas perkara tertentu saja. Dan yang ketiga, Rasulullah terkadang menugaskan seorang sahabat dengan didampingi sahabat yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam suatu daerah. Di antara sahabat tersebut adalah Mu'az bin Jabal yang ditunjuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan peradilan di Yaman, dan Attab bin Asid yang menjadi hakim di Mekah. Oke, demikian perjalanan kita membahas peradilan dari masa pra-Islam hingga sampai masa Rasulullah SAW. Semoga podcast ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akar sejarah Islam
dan menginspirasi kita untuk menegakkan keadilan dimanapun kita berada. Terima kasih sudah mendengarkan peradilan para Islam dan peradilan pada masa Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.